kehilangan semangat mendidik itu lebih berbahaya daripada kehilangan gaji satu. Kenapa? Anak itu akan menjadi yang namanya anak, dan akan jadi yang namanya kebiasaan. Anak ditangani sholat, tapi kita gak tangi-tangi, pernah gak bu? Anak dibangunkan sholat subuh gak bangun-bangun pernah? Angel tangannya pernah? Angel kandangannya pernah? Yang ngomong pernah? Pernah, buanter ya. Maksud saya apa? Andai kan ibu menyerah memberikan nasihat, ibu belum paham siapa orang tua yang hebat itu. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu menjadikan anak-anaknya sebagai sumber pahala. Sekali lagi, siapa orang tua yang hebat itu? Orang tua yang hebat adalah orang tua yang mampu menjadikan anak-anaknya sebagai sumber pahala, sumber surga. Kalau saya tanya kepada anak-anak, siapakah anak yang hebat itu? Anak yang hebat adalah anak yang mampu menjadikan orang tuanya sebagai sumber pahala. Kalau semuanya sudah nyari sumber pahala, bismillah bu, pak, adik-adik, terjadilah yang namanya sukses sendiri itu biasa. Sukses bersama-sama itu yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya apa? Sekolah ini seperti rumah. Ini sekolah sudah bangun karena wali muridnya peduli, semuanya nyumbang, cuma berdiri sekolah ini. Karena apa? Kalau ada investasi untuk pendidikan diganti oleh Allah pasti itu. Saya 7 tahun sudah saya bekerja. Saya mantan jual saya bilang Bapak wali murid adik-adik. Ibu saya pesan, ibu gak pengen lihat kamu baik. Ibu gak pengen lihat nilai ibu bagus, tapi ibu pengen apa? Ibu pengen berusaha mendapatkan yang terbaik. Sitip rumah yang ada namanya kehidupan. Karena pada dasarnya sumber pahala itu letaknya di rumah dan juga di tempat kerja bagi yang bekerja. Di sekolah bagi yang sekolah. Sekolah dan rumah harus bersatu. Sehingga apa? Lingkungannya, rumahnya akhirnya positif. Ada yang luar biasa. Beranilah bermimpi besar. Sebab dengan mimpi segala yang tak mungkin akan menjadi. Dan tak ada mimpi yang terlalu tinggi. Yang ada hanyalah usaha yang kurang maksimal. Itu terjadi ketika rumah Anda menghipnotis itu Anda semangat belajar kuliah dan S3. Insya Allah setelah ini dan seterusnya semua anak yang di sini lulusan S1, S2, S3 semua. Dan saya percaya, saya sangat yakin sekolah ini akan besar bersama, jadi nomor 1 di Lamongan karena gurunya hebat, siswanya hebat, dan orang tuanya hebat di tempat yang hebat ini. Tepuk tangan yang ya. Baik. Baca atau berkata pegang telinga, angkat tangan. Nah, yang angkat tangan berarti nggak konsentrasi karena nggak ada rasa ototnya, ya. Masih latihan. Ini beneran ya. Raja otong berkata angkat tangan. Raja otong berkata angkat tangan yang tinggi. Raja otong berkata pegang hidung, pegang telinga. Ya Allah. Raja otong berkata angkat tangan. Turunkan. Yang turun berarti nggak konsentrasi. Raja otong berkata pegang hidung. Raja otong berkata pegang telinga. Raja otong berkata hormat berat. Tegak berat. Yang tegak berarti nggak konsentrasi. Kapan lulusnya ini ya? Belum lulus. Raja otong berkata angkat tangan. Turunkan. Ya Allah. Yang turun nggak konsentrasi. Raja otong berkata pegang telinga. Raja otong berkata pegang hidung. Raja otong berkata turunkan tangan. Raja otong berkata toleh kanan. Raja otong berkata toleh kanan. Toleh kiri. Yang toleh kiri itu nggak konsentrasi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tepuk tangan berarti nggak konsentrasi. Terus kapan lulus itu? Sekali lagi, Raja otong berkata angkat tangan. Pegang hidung. Ya Allah. Raja otong berkata pegang telinga. Raja otong berkata pegang hidung. Pegang telinga. Raja otong berkata angkat tangan. Goyang-goyangkan. Goyang-goyang dari nabi ya. Raja otong berkata pegang hidung. Pegang telinga. Ya Allah. Raja otong stres dan pulang ganti Pak Habib. Terang dari kita semuanya. Kita pertahankan pembicaraan. Hanya satu anak yang tidak fokus, tapi tolong jangan ganggu teman-teman. Setelah ini orang tua mengeluarkan negatifnya, anak juga mengeluarkan negatifnya. Jika sudah siap, dengan posisi tetap memejamkan mata, anggukkan kepala. Sekarang silakan sebutkan satu persatu negatif yang sering Anda lakukan baik di sekolah maupun di rumah.
Lalu katakan kepada Allah, maaf. Satu negatif, satu kata maaf, silakan. Untuk orang tua sama juga. Sebutkan kesalahan Anda yang pernah dalam mendidik anak Anda, suami Anda, dan katakan pada Allah, maaf, silakan. Satu kesalahan, satu negatif, satu kata maaf. Misalnya, Tuhan saya malas belajar, maaf. Tuhan saya sering membentak orang tua, maaf. Silakan, 2 menit. Maaf. Sakit tubuh Anda keluar melalui aliran darah Anda karena Anda betul-betul mengatakan maaf kepada negatif itu. Maaf. Melihat Anda mengatakan maaf, ibu Anda selepas sholat subuh bersujud di hadapan Allah dan mengatakan, Tuhan, sudah saya maafkan, saya ibu, tolong Tuhan. Dia pengen keluarkan negatif itu gak saya suruh, bantu dia pengen saya dengan doa itu negatif itu keluar dari tubuh Anda. Maka sekali lagi waktu Anda masih 1 menit, keluarkan negatif itu satu persatu, sebutkan dan katakan kepada Allah, maaf. Jika belum, saya minta tolong Anda istighfar 3 kali. Mungkin Anda sholatnya masih disuruh. Akhirnya impian itu masuk di tubuh Anda. Jika impian sudah masuk di tubuh Anda, perlahan, dan harapan sudah masuk di tubuh Anda, perlahan, dengan pertama pejamkan mata, Anda boleh turunkan tangan kanan. Bagus. Fokus konsentrasi, tarik nafas secara bagus. Munculkan gambar ayah, foto ayah ibu Anda. Semakin Anda munculkan gambar foto itu, impian itu semakin dekat di tubuh Anda. Lalu hadirkan doa mereka, lalu bilang kepada Allah, terima kasih atas perintah orang tua itu. Terima kasih atas perintah orang tua. Tiba-tiba ayah Anda mencari nilai rapot Anda dan mengatakan, Tuhan, bukan pintar. Dia sholat 5 waktu, saya suka. Dia nggak lupa sama ayah ibunya, saya sudah suka. Tolong jaga semangatnya. Karena kehilangan semangat belajar itu lebih berbahaya daripada kehilangan ijazah ini. Tuhan, bantu dia. Terakhir, kalau yang ikhlas, seluruh sakit-sakit Anda sudah keluar dari tubuh Anda. Jika sakit-sakit sudah keluar dari tubuh Anda, jika pikiran Anda semakin segar, boleh anggukan kepala Anda. Oke, bagus, terima kasih. Allah yang membalas. Terakhir, adik-adik, rendahkan hati Anda. Silakan Anda sebutkan satu persatu kesalahan-kesalahan yang pernah Anda perbuat terhadap orang tua Anda. Lalu katakan kepada Allah, maaf. Misalnya, saya pernah bertanya, maaf. Saya pernah minta HP secara paksa, maaf. Satu kesalahan saya pernah maaf. Untuk orang tua juga sama. Kesalahan yang pernah Anda perbuat terhadap suami Anda, istri Anda, dan anak Anda. Lalu katakan kepada Allah, maaf. Misalnya, Tuhan maaf, kurang dekat dengannya. Tuhan maaf, membiarkannya dengan dia seperti ini, maaf. Tuhan maaf, jarang ngajak ngobrol seperti itu. Silakan, 2 menit. Satu kesalahan yang saya pernah maaf. Dan itu membuat sakit tubuh Anda keluar dari tubuh Anda karena Anda sudah minta maaf kepada Allah. Maaf. 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 Melihat Anda mengatakan maaf, ibu Anda memanggil ayah Anda dan mengatakan, Tuhan, sudah saya maafkan.
Ini nyawa saya, ini nyawa Bapak. Sudah saya kuatkan, sudah saya lindungi dia. Tolong Tuhan, jaga semangat sekolah. Saya ibunya sudah memaafkan. Akibat negatif itu keluar dari itu. Terakhir,